Lebih dari 25 juta orang naik kapal pesiar di seluruh dunia pada tahun 2017. Mungkin kedengarannya nggak banyak, tapi itu lebih dari total populasi Belgia. Ini adalah alternatif liburan yang seru dengan bonus tambahan, yaitu kamu bisa mencoba berbagai tempat tujuan berbeda untuk liburan santai dalam satu perjalanan. Kalau kamu sudah memesan perjalanan kapal pesiar, tapi masih belum tahu apa yang harus kamu bawa, mulailah dengan meriset lokasi pelayaranmu. Selain itu, pastikan untuk membawa sepatu ramah dek bertumit rendah, bawa juga sepatu yang nyaman untuk berjalan jarak jauh kalau kamu berencana menghabiskan hari di darat. Tergantung musimnya, kamu mungkin ingin menambahkan pakaian renang juga. Kalau kamu sedang menjalani pengobatan apapun, pastikan kamu membawa obatmu di dalam kemasan aslinya. Kalau nggak suka bawa banyak barang, tenang, sebagian besar kapal pesiar dilengkapi ruang cuci. Meski mahal, terutama kalau ingin pakaianmu dicuci, disetrika, dan dilipat, jasa ini membuatmu nggak perlu packing pakaian terlalu banyak atau mencucinya sendiri. Kamu juga wajib menghubungi perusahaan kartu kreditmu sebelum naik kapal, terlebih lagi jika rencana perjalananmu mencakup satu atau lebih negara asing. Kartu kreditmu mungkin dibekukan jika ada aktivitas mencurigakan di rekeningmu. Sebagian besar perusahaan kartu kredit punya algoritme yang memberi peringatan ketika ada tagihan dari berbagai negara secara beruntun. Itulah yang akan kamu lakukan di kapal pesiar. Memberitahu mereka lebih awal akan menyelamatkanmu dari rasa malu karena kartu kamu ditolak di restoran mewah. Untuk memastikan kamu mendapatkan kamar terbaik sebelum memesan, periksa denah kapalnya. Kamu bisa menemukannya di situs web mereka, dan kalau kamu mencari kedamaian dan ketenangan, jangan pilih kamar tepat di atas atau di bawah titik hiburan kapal. Selain itu, kalau kamu punya riwayat mabuk laut, jangan pilih kamar yang tersedia di bagian depan kapal, melainkan pilih yang terletak di tengah kapal di dek bawah. Jadi, gerakan kapalnya tidak akan terlalu terasa. Kalau ini pengalaman pertamamu, kamu mungkin terkejut pas tahu bahwa beberapa kamar kabin nggak punya jendela. Sebelum memesan kamar, pastikan kamu memeriksa semua fasilitas kamar pesananmu. Sebagian besar kapal pesiar menambahkan banyak gambar dari ruang umum di halaman reservasi mereka, dan mungkin kamu bingung akan mendapatkan yang mana untuk harga tersebut. Selain itu, beberapa kamar juga agak kecil. Kalau nggak suka tidur di ruangan kecil, kamu bisa minta upgrade ke kamar yang lebih besar meski harganya sedikit lebih mahal. Kamu selalu bisa patungan dengan teman kok kalau mereka ingin ikut denganmu. Dengan bantuan teknologi modern, meski lokasi tertentu nggak dilengkapi jendela, bukan berarti kamu nggak bisa melihat ombak loh. Gimana tuh caranya? Tanyamu. Kapal pesiar mewah punya bonus rahasia tambahan. Di area tanpa akses sinar matahari, para ahli telah membangun balkon virtual. Layar berteknologi tinggi ini bekerja dengan menunjukkan apa yang terjadi di luar secara langsung. Mereka juga punya keuntungan tambahan. Jika cuacanya buruk, para tamu masih bisa merasakan alam bebas tanpa angin atau hujan yang merusak rambut atau pakaian mereka. Meski tidak seperti yang asli, lebih baik begini daripada kamu mengalami klaustrofobia. Mau mencoba perjalanan hemat? Itu mungkin ide yang bagus, terutama kalau kamu sedang mencari upgrade di menit-menit akhir. Kamu bahkan bisa berlibur seperti seorang miliarder tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Upgrade ini terkadang mencakup hal-hal seperti balkon pribadi di kamar, mungkin layanan spa, atau bahkan harga yang lebih baik untuk makanan kelas atas. Kalau nggak terpesan full saat orang-orang naik ke kapal, layanan ini mungkin terbuka untuk penumpang lain dengan harga yang jauh lebih murah dibanding yang tercantum di awal. Mungkin ada barang gratis tersembunyi di kapal kalau kamu memperhatikannya dengan cermat. Sebagai contoh, kue gratis di penghujung pagi hari atau secangkir teh larut malam gratis mungkin merupakan beberapa hal yang ditawarkan ke para tamu. Kamu cuma perlu bertanya, kamu mungkin ingin melihat apa yang dilakukan turis lain. Orang-orang dengan banyak pengalaman berlayar bisa menawarkan tips dan trik yang lumayan bagus. Jangan takut memulai percakapan ya jika kamu melihat seseorang mendapatkan sesuatu secara gratis. Sejumlah kapal pesiar nggak tanggung-tanggung soal kemewahan. Mereka bahkan punya area eksklusif yang dirancang untuk tamu yang menginap di suite mahal. Biasanya area ini berada di bagian atas kapal.
Di satu kapal pesiar tertentu, tamu seperti ini telah menunjuk anggota staf yang disebut Royal Genies yang mirip dengan kepala pelayan. Mereka cuma bisa melayani beberapa kabin karena perusahaan pelayaran tak ingin tamu lain mengajukan banyak pertanyaan yang akan menyita waktu mereka dari tamu yang semestinya para genie nggak memakai name tag di tempat umum. Area kapal pesiar yang paling umum mengharuskan wisatawan mengikuti aturan berpakaian. Tapi kalau kamu meriset terlebih dahulu, kamu mungkin menemukan bahwa beberapa area lebih santai mengenai cara orang berpakaian. Sebagian besar kapal pesiar mengharuskan tamunya mematuhi pakaian pintar, yang berarti celana dengan kemeja berkerah untuk pria, atau blus dan rok, gaun atau celana kece untuk wanita. Untuk tempat tujuan perjalanan, pastikan kamu meneliti pelabuhan yang akan kamu kunjungi lebih dulu. Kamu akan tahu apa yang harus dikenakan, cuacanya, dan apa kamu perlu mengemas barang tertentu seperti payung atau handuk pantai. Kapal pesiar biasanya cuma berhenti beberapa jam, jadi kamu harus memanfaatkannya dengan maksimal. Jika kamu ingin mengunjungi museum atau galeri seni, pastikan kamu memesan tiketnya terlebih dulu supaya kamu nggak membuang waktu untuk mengantri. Beberapa kapal pesiar bahkan memberi tamu mereka tur pribadi ke pelabuhan yang akan mereka kunjungi. Pastikan kamu memesannya terlebih dulu jika kamu berminat karena daftarnya penuh dengan cepat. Tur independen agak lebih pribadi, kamu bisa menghabiskan waktu dengan pemandu wisatamu dan bahkan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Selalu atur ponselmu dalam mode pesawat saat berada di kapal ya. Sebagian besar cerita horor kapal pesiar melibatkan wisatawan pemula yang akhirnya membayar pulsa ribuan dolar saat berada di kapal cuma karena mereka lupa mematikannya. Kalau kamu adalah tipe orang yang gak bisa jauh dari ponsel, pastikan kamu untuk menghubungi providermu sebelum bepergian ke luar negeri. Beberapa provider bisa memberikan paket khusus untuk waktu terbatas tanpa biaya tambahan. Kamu bisa bebas chattingan, teleponan, atau menonton video YouTube tanpa khawatir membayar mahal. Sebagian besar kapal pesiar juga memberimu paket Wi-Fi atau Wi-Fi gratis yang bisa dibeli lebih awal yang jauh lebih terjangkau. Kamu bisa tetap berkomunikasi dengan teman dan keluarga di rumah lewat FaceTime atau Skype. Orang-orang yang pernah mendengar tentang tragedi Titanic akan selalu penasaran apa yang mungkin terjadi jika ada kesalahan di kapal. Misalnya sekoci. Titanic cuma punya 20 sekoci yang sayangnya nggak cukup untuk memuat semua penumpang setelah kapal itu menabrak gunung es. Beberapa kapal pesiar mewah masa kini punya jumlah sekoci yang bahkan lebih sedikit, mulai dari 15 hingga 18. Kedengarannya aneh ya, tapi nggak juga sih, karena tiap sekoci bisa menampung hingga 370 orang. Bahkan kapal terbesar yang diperkirakan berkapasitas 8.000 orang jika dipesan penuh, termasuk turis dan staf, bakal aman saat terjadi keadaan darurat.